Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini boleh kembali berkumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami kembali akan melihat apa yang dipercayai oleh saksi-saksi Yehuwa tentang Kristus dan bagaimana mereka menggunakannya untuk kekristenan, dan mampukanlah kami untuk bisa menanggapinya dengan firman Tuhan, dan dengan belajar itu bukan hanya kami terhindar dari kesesatan, tetapi juga boleh menolong kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus yang sejati. Berkati kami semua, mampukan kami bisa belajar, berikan kemampuan dalam berpikir, dalam memahami, dan biar juga kebenaran itu mempengaruhi seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan apologetika terhadap saksi-saksi Yehuwa. Kita lanjutkan pembahasan apa yang dipercayai oleh mereka tentang siapa Yesus dan bagaimana pemahaman mereka itu mereka gunakan untuk menyerang kita orang Kristen supaya kita meragukan akan keilahian Yesus. Jadi utama mereka menggunakan berbagai macam ayat dan pandangan mereka sendiri tentang Yesus, tujuannya untuk menggoyahkan iman kita terhadap pengakuan kita bahwa Yesus adalah. Ya, secara garis besar memang bagi mereka Yesus bukanlah Allah yang sejati, tetapi lebih rendah daripada Allah yang sejati, Allah yang dicipta oleh Allah, Allah yang kecil, kira-kira begitu ya. Dan sekarang kita akan masuk bagian selanjutnya, apa yang mereka ajarkan tentang siapa Yesus. Masih dalam konteks bahwa menurut saksi Yehuwa, Yesus itu lebih rendah dari Allah. Alasan yang lain yang mereka pakai adalah Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8 di sana dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, jadi bagi mereka Yesus jelas bukan Allah yang sejati. Karena menurut Ibrani 5 ayat 8, Yesus itu belajar menjadi taat. Kalau namanya Allah sejati, tidak mungkin dia belajar, dia sempurna. Tapi Yesus dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 8, dia belajar menjadi taat di dalam penderitaannya. Maka mereka menyerang kita dan mengatakan ini loh buktinya Yesus bukan Allah yang sejati karena dia belajar. Oke? Ketika kita diserang atau dihadapkan dengan argumentasi ini untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Allah yang sejati, kita mesti jawab apa? Yo, yang sudah belajar. Ya, jangan lupa ya. Kita harus peka begini ya. Serangan-serangan dari siapapun yang ingin melemahkan akan keilahian Yesus menggunakan ayat Alkitab, segera peka. Seringkali ayat yang dipakai itu ayat yang membicarakan kemanusiaan. Apakah dari pihak Islam maupun dari pihak saksi Yehuwa, begitu menyerang keilahian Yesus menggunakan ayat Alkitab, kita harus peka. Ayat itu seringkali membicarakan kemanusiaan yang dipakai oleh mereka untuk membuktikan Yesus bukan Allah. Ya. Jadi betul sekali yang dikatakan Pemorti. Jadi kalau kita dihadapkan pada ayat ini, lalu orang saksi Yehuwa mengatakan ini bukti Yesus bukan Allah yang sejati karena dia belajar, ya kita tinggal ngomong. Ayat yang kamu kutip itu bukan ayat yang membuktikan dia bukan Allah. Ayat yang kamu kutip itu membuktikan dia manusia. Bukan kita paham ini ya. Ayat itu tidak membuktikan Yesus tidak Allah. Tapi ayat itu membuktikan tentang kemanusiaan. Ayat itu tidak membicarakan keilahian, tapi ayat itu sedang membicarakan kemanusiaan. Jadi memang betul secara manusia Yesus perlu belajar. Ya, secara manusia dia perlu belajar dalam penderitaannya. Ya. Tapi sebagai Allah tentu dia sempurna. Sehingga ketika Ibrani 5 ayat 8 itu membicarakan kemanusiaan Yesus, maka kita boleh mengcounternya dan untuk mengatakan kalau kamu ingin melihat kesempurnaan Yesus, di mana dia tidak perlu belajar, lihat Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada.
dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku adalah Alfa Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, menandakan kesempurnaan. Di dalam keilahiannya tentu dia tidak perlu belajar. Ya, jadi sekali lagi rumusnya adalah di dalam kemanusiaannya Yesus memang lebih rendah dari Bapa. Tetapi dalam keilahiannya dia setara dengan Bapa. Jangan lupakan ini rumus kristologi yang penting ya. Jadi secara kemanusiaan dia memang lebih rendah dari Bapa, tapi dalam hal keilahiannya dia setara dengan Bapa. Pada waktu musuh-musuh kekristenan menyerang keilahian Yesus menggunakan ayat-ayat Alkitab, maka segera peka. Seringkali ayat itu adalah ayat tentang kemanusiaan. Ayat yang menentang keilahian. Lanjut. Bahwa menurut saksi Yesus lebih dari Bapa, ya, dalam Matius 10 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ini kan ada yang pengen duduk sebelah kanan sebelah kiri kan. Lalu Yesus mengatakan apa? Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Maka saksi-saksi Yehova mengatakan, lihat loh. Yesus yang kamu sebut Allah itu, dia mengatakan tidak berhak memberikan kursi. Yang berhak itu Bapa. Ini pengakuan Yesus sendiri loh. Maka orang saksi Yehova akan mengatakan itu membuktikan Yesus lebih rendah dari Bapa. Karena Bapa yang berhak menentukan, Yesus tidak berhak menentukan. Itu katanya sendiri loh. Nah, ketika kita dihadapkan pada ayat ini, bagaimana menjawabnya? Lagi-lagi apa? Iya, langsung peka saja ya. Begitu ada ayat seolah-olah Yesus lebih rendah, itu tentang kemanusiaan. Ya. Jadi sekali lagi tentang ayat-ayat yang kelihatan dia lebih rendah daripada Allah, segera peka itu pasti atau seringkali ayat yang membicarakan kemanusiaan Yesus. Bukan ayat yang sedang meng-cancel atau melakukan keilahiannya. Sekali lagi Matius 20-23 itu ayat tentang kemanusiaan Yesus. Jadi kita bisa counter attack sedikit ya. Kamu bandingkan Yohanes 10:30. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana kamu menanggapi ayat ini? Dia satu loh. Ini satu apa? Satu hakikat, ini kesetaraan. Sama-sama derajatnya, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Sama. Jadi seperti yang saya katakan di dulu ya. Memang menghadapi saksi Yehova kita tidak boleh hanya sekedar bertahan. Kita capek kalau bertahan. Kalau kita hanya menjawab serangan mereka, kita lelah. Kita pun harus menunjukkan ayat-ayat untuk mereka jawab. Khususnya ayat-ayat yang menunjukkan akan keilahiannya dia. Itu harus kita sampaikan. Mereka juga berpikir, bukan hanya kita yang suruh berpikir, mereka pun harus berpikir. Ya, jadi menghadapi mereka, kita tidak hanya menjawab akan fitnahan-fitnahan mereka, tetapi kita mesti juga memberikan ayat-ayat untuk mereka jawab tentang ayat-ayat yang menunjukkan akan keilahian Yesus. Salah satunya ini, Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini jelas menunjukkan pada keilahiannya dia. Yang berikutnya, ini ayat yang favorit juga oleh saksi Yehova ya. Ketika mereka menyerang iman Kristen kita yang Yesus adalah Allah yang sejati, maka mereka akan menggunakan Kolose 1:15 mengatakan, ia, Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Maka orang-orang saksi Yehova akan mengatakan, Yesus yang kau percaya sebagai Allah itu, oleh Rasul Paulus dikatakan apa? Dia itu dicipta oleh Allah. Dia itu yang sulung dari semua yang dicipta. Nah, ini ayat yang cukup populer di kalangan orang-orang saksi Yehova untuk melemahkan iman Kristen, untuk kita meragukan akan keilahian Yesus. Karena dalam Kolose dikatakan, Yesus adalah yang sulung dari segala yang dicipta. Berarti
Dia adalah ciptaan. Gimana ayat ini? Lihat loh, jelas tuh ayatnya. Yesus itu yang sulung dari semua atau segala yang dicipta. Yang sulung. Kamu berapa saudara? 3 saudara. Ada yang sulung? Ada. Nomor 1 toh. Nah, berarti dilahirkan yang pertama kan? Nah, Yesus juga begitu. Dia itu yang dicipta yang pertama, baru yang lain. Gimana kalau kita dihadapkan pada argumen ini? Begini, bidat itu ya, salah satu kekaannya itu adalah comot ayat. Melepaskan dari konteksnya. Itu ciri khas. Dia mencomot satu ayat, tapi dilepaskan dari konteksnya. Maka serangan semacam ini akan berhasil mereka terapkan untuk orang-orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Maka pasti hanya akan nyoroti satu ayat itu. Misalkan ini kan cuma satu ayat yang dibaca nih. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari yang dicipta, berarti dia yang sulung, yang pertama dari ciptaan. Nah, kalau kita cuma satu ayat ini kelihatannya Yesus dicipta. Tapi perhatikan konteksnya. Ya, lihat konteksnya. Apakah konteksnya membicarakan Yesus sebagai ciptaan atau sebaliknya konteksnya membicarakan Yesus sebagai pencipta? Maka lihat konteksnya, baca ayat-ayat berikutnya. Yuk kita baca ayat 5 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Perhatikan, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia ini siapa? Yesus. Dan untuk Yesus, Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Maka kata sulung di sana artinya apa? Bukan ciptaan pertama, tapi apa? Di ayat 17 itu loh. Ia ada terlebih dahulu. Sumber. Jadi memang kesukaannya para bidat itu memang suka kutip ayat lepas konteks. Maka kita kalau mendapatkan ayat-ayat tertentu, segera lihat ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya untuk kita lihat konteksnya. Justru Kolose pasal 1 konteksnya membicarakan kealahan Yesus sebagai pencipta, bukan ciptaan. Hanya tadi ketika dicomot satu ayat 15, kelihatannya dia ciptaan. Tapi begitu kita baca seluruh konteksnya, justru Kolose 1 itu sedang ingin mengajarkan Yesus adalah pencipta. Dia mencipta segala sesuatu dan semua ciptaannya itu untuk Dia, untuk Yesus. Ya. Jadi begitu saja kalau ada orang saksi menggunakan ayat ini, 1 ayat 15 dari Kolose, kita langsung berikan ayatnya. Dulu, lihat loh ayat 16-17. Sehingga yang sulung itu bukan artinya dicipta yang pertama, tapi sumber. Ada lebih dulu dari segala sesuatu. Kekal adanya sebelum segala sesuatu ada, dan itu pasti adalah Allah yang sejati. Dan di dalam ayat 17, saudara, ada sesuatu yang menarik. Di dalam ayat 17, itu kalau dalam terjemahan Indonesia kan dikatakan, ia ada terlebih dahulu. Kalau dalam bahasa Inggris, He is before all things. Menariknya adalah pakai is, bukan pakai was. Harusnya kalau ikutin gramatika, dia was. Tapi is, present.
Ini mirip dengan Yohanes 8 ayat 58. Before Abraham was, I am. Secara gramatikal salah ini. Secara tata bahasa Inggris salah. Tapi tidak secara tata bahasa Yunani. Justru ketika dikatakan he is, harusnya masa lampau tapi tetap pakai present. Harusnya was tapi dia pakai is. Termasuk yang Yohanes 8 ayat 58 harusnya was tapi dia pakai am, menunjukkan akan dalam tanda apa ya, presentnya dia. Yang artinya dia selalu ada. Dan hanya satu pribadi yang bisa tetap present meskipun di masa pas. Yaitu adalah pribadi yang berada di luar waktu. Dan itu pasti adalah Allah sendiri. Hanya untuk Allah saja bisa digunakan bentuk present itu ya is atau I am gitu ya. Sekalipun yang dibicarakan terjadi pada masa lalu, tetapi tetap dia present. Itu hanya Allah saja, karena hanya Allah yang tidak terbatas oleh waktu. Dan Kolose 1 ayat 17 ini diperuntukkan pada Yesus. Orang saksi Yehova pasti tidak ngerti bagian ini. Jadi kalau sudah ketemu, mereka pakai Kolose 1 ayat 15, jangan lupa di ayat 17, saudara bisa kutip ini. Di dalam bahasa Inggrisnya itu he is, bukan he was. Kenapa is? Karena dia selalu present meskipun ada di masa lampau. Present terus. Dan itu menunjukkan akan keilahiannya dia. Sebelum Abraham ada, aku adalah yang aku. Ya, itu menunjukkan keilahian. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang cukup populer juga ya di kalangan saksi Yehova. Siapakah Yesus? Bagi mereka, Yesus itu adalah malaikat. Pemimpinnya malaikat. Atau istilahnya penghulu malaikat. Kalau dengar kata penghulu jangan ingat kawinan ya. Ini penghulu dalam arti pemimpin ya. Jadi bagi orang saksi Yehova, Yesus itu bukan Allah, tapi Allah yang dicipta oleh Allah dan dia adalah penghulu malaikat yang namanya lainnya adalah Mikael. Di Alkitab ada beberapa nama malaikat ya. Mikael, siapa lagi? Gabriel. Itu yang terkenal ya. Bukan Mikaela ya. Cewek. Nah bagi mereka Yesus adalah penghulu malaikat yang namanya Mikael. Dalam Watchtower tanggal 15 Mei 1969 halaman 307 dikatakan Mikael adalah nama Yesus sebelum meninggalkan surga dan setelah kembali ke surga. Jadi kalau menurut saksi nama Yesus sebelum inkarnasi namanya adalah Mikael. Setelah inkarnasi naik ke surga namanya juga Mikael. Karena itu mereka itu tidak pernah doa kepada Yesus. Mereka doa hanya kepada Bapa saja. Mereka dilarang untuk berdoa kepada Yesus. Ya, karena bagi mereka Yesus bukan Allah yang sejati dan namanya sudah bukan lagi Yesus di sana. Mikael. Jadi nama Yesus cuma di dunia ini. Selama pelayanan 33 tahun setengah itu. Begitu naik, ganti nama dia. Mikael. Tetap kembali ke nama yang asal. Kira-kira begitu ya menurut Watchtower ya. Lalu menurut Watchtower 1 Februari 1991 halaman 17. Hanya ada satu penghulu malaikat dan itu Mikael dan itu pasti Yesus. Bagi Watchtower, bagi saksi Yehova itu cuma ada satu pemimpin malaikat. Dan mereka anggap itu adalah Yesus dengan nama lain Mikael. Lalu Watchtower 1 November 1993 halaman 23 dicatat bahwa pada tahun 1914 Yesus yang adalah penghulu malaikat
atau Mikael itu menjadi raja kerajaan surga. Ya itulah dongeng-dongengnya mereka lah kira-kira begitu ya. Sekarang kita akan bahas apakah benar Yesus itu penghulu malaikat. Kita lihat dulu di dalam Alkitab, kata Mikael itu hanya muncul di 3 kitab. Ada 3 ayat dalam Daniel, ada 1 ayat di Yudas dan ada 1 ayat di Wahyu ya. Jadi nama Mikael tidak banyak, hanya ada di 3 kitab. Kita lihat salah satunya ada di Daniel pasal 13. Ini Daniel mendapat penglihatannya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, perhatikan ya. Mikael menurut Daniel adalah salah satu dari penghulu-penghulu malaikat. Padahal tadi klaimnya saksi Yehova apa? Dia adalah satu-satunya penghulu atau pemimpin malaikat. Tapi menurut kitab Daniel, dia adalah salah satu dari pemimpin-pemimpin malaikat. Datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Sekarang kita lihat Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis. Perhatikan ya, penghulu malaikat yang namanya Mikael itu dikatakan oleh Yudas tidak menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi yang menghardik ini Mikael atau Tuhan? Ya, Mikael berharap kiranya Tuhan yang hardik kamu, kira-kira begitu. Jadi Mikael kayak pakai namanya Tuhan gitu ya. Dia tidak pakai namanya diri sendiri, tapi dia pakai kuasanya Tuhan untuk menghardik. Wahyu 12 ayat 17. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi hanya muncul nama Mikael hanya muncul di 3 kitab ini. Nah sekarang kita akan lihat apa klaimnya mereka bahwa Yesus adalah penghulu malaikat Mikael yang merupakan satu-satunya pemimpin malaikat itu adalah sesuatu yang benar. Dan apakah benar bahwa Mikael itu cocok disejajarkan dengan Yesus? Yang pertama, ajaran saksi Yehova bahwa Mikael adalah satu-satunya penghulu malaikat adalah kebohongan. Karena bertentangan dengan Daniel 10:13. Jelas dalam Daniel 10:13 dikatakan Mikael itu salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat. Bukan satu-satunya, tapi salah satu. Jadi klaimnya mereka bahwa penghulu malaikat yang namanya Mikael itu sebagai satu-satunya pemimpin dan kemudian itu dianggap adalah Yesus, jelas adalah kebohongan. Ya. Dan juga dalam Yudas 1 ayat 9. Mikael itu memakai nama Tuhan untuk menghardik iblis. Sekarang kita bandingkan, apakah cocok ini? Yesus disejajarkan dengan Mikael. Mikael waktu hadapan dengan iblis, dia hardiknya pakai nama Tuhan. Apakah Yesus ketika berhadapan dengan iblis, dia juga menghardiknya pakai nama Tuhan? Kita lihat 2 ayat dari beberapa ayat di mana Yesus itu mengusir setan ya. Dari Markus 1 ayat 25-26. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mikael waktu ketemu iblis, kiranya Tuhan menghardik kamu. Yesus waktu ketemu langsung hardik, diam, keluarlah. Sama atau beda? Ya beda lah. Masa mau disejajarkan Yesus sama Mikael? Mikael ngomongnya kiranya Tuhan yang hardik kamu. Yesus langsung hardik, diam, keluarlah. Matius 17 ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia.
Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Menegur setan, dihardik, setannya keluar. Tidak sejajar Yesus dengan Mikael. Mikael hadapin iblis pakai nama Tuhan, Yesus pakai namanya sendiri, pakai dirinya sendiri ya. Jelas tidak sejajar. Dan kalau mau ngusir setan ya pakai caranya Yesus begini. Langsung ngomong sama setannya, diam, keluarlah. Pergilah. Pernah ngusir setan? Belum. Pernah ketemu ya? Malah ngundang. Kasih marketan. Lalu peperangannya Mikael itu mau oleh mereka disejajarkan dengan peperangannya Yesus. Dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 itu kan memang dikatakan Mikael yang pimpin perang tuh ya. Melawan setan dengan malaikat-malaikatnya. Yesus juga memimpin perang juga. Lalu kemudian orang saksi Yehova mengatakan, loh ini loh, Mikael pimpin perang, Yesus pimpin perang, berarti Yesus adalah sama dengan Mikael. Logikanya sederhana ya. Tapi lihatlah, kalau kita bandingkan peperangan Mikael dalam Wahyu 12 ayat 7, jelas sangat berbeda, baik dalam wibawa, kualitas kepemimpinan, dan kemuliaan. Jika dibandingkan dengan peperangan Kristus dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Mikael pimpin perang, Yesus pimpin perang, bukan berarti Mikael adalah sama dengan Yesus. Sekarang kita bandingkan betapa Alkitab menyajikan dua hal ini sangat berbeda. Kita kembali lihat Wahyu 12 ayat 7 ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Cukup sekian keterangannya tentang Mikael. Tapi tentang Yesus dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur dan kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Bisa bandingkan dua gambaran Mikael pimpin perang dan Yesus pimpin perang? Sangat berbeda dalam hal kemuliaan, wibawa, dan kualitas kepemimpinan. Menyamakan Mikael dengan Yesus jelas adalah sebuah kesalahan yang fatal sekali. Ya, kita tidak membahas maknanya apa ya, tapi kita hanya melihat akan dua gambaran dalam kitab Wahyu, dalam Wahyu 12 dan Wahyu 19 jelas beda kualitasnya, beda penggambarannya. Nah kita lihat saudara sekalian, ada satu ayat lagi yang dipakai oleh saksi Yehova ya tentang penghulu malaikat ini. Yang dikatakan itu sebagai Yesus ya. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lucunya adalah ayat ini mereka pakai untuk mengatakan
penghulu malaikat itu adalah Tuhan Yesus. Ya kalau kita baca sekilas saja tidak mungkin kan. Katanya kan penghulu malaikat itu kan berseru dulu, baru Yesus yang turun kan begitu. Kalau mereka menyamakan penghulu malaikat adalah Yesus, lucunya di mana? Masa Yesusnya berseru, habis itu dia turun sendiri? Paham? Lucunya mereka menafsirkan ayat ini tuh. Masa Yesus berseru sendiri dan turun sendiri begitu? Kan bukan itu gambarannya di sini kan. Gambarannya adalah penghulu malaikat yang kita tidak tahu siapa. Ya. Dia berseru dulu, sangkakala berbunyi, baru Yesus turun dari surga. Jadi Yesus dengan penghulu malaikat yang berseru, ini dua pribadi yang berbeda. Lucu kalau dianggap sama begitu loh. Karena jelas sekali dalam satu ayat ini adalah dua pribadi yang berbeda. Sekarang kita sedikit menyerang balik. Bahwa dalam Alkitab jelas Yesus itu bukan malaikat. Karena konsep dasarnya mereka kan Yesus adalah malaikat, cuma dia pemimpinnya, kira-kira begitu ya. Nah di dalam Alkitab jelas terang benderang Yesus itu bukan malaikat, dia jauh lebih tinggi dari malaikat. Itu ada dalam Ibrani 1 ayat 2 sampai 6. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ini berarti Yesus sebagai apa? Pencipta. Ada malaikat yang mencipta? Tidak ada. Seluruh Alkitab tidak pernah memberitakan sedikit atau sekecil keterangan bahwa malaikat itu mencipta. Allah yang mencipta. Dalam ayat, pasal 1 ayat 2 ini jelas Yesuslah yang mencipta. Tak ada malaikat yang cipta. Ayat 3. Ia atau Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus digambarkan sebagai pribadi yang menopang segala ciptaan dengan firman-Nya. Malaikat tidak ada satu kali pun digambarkan semacam ini. Tidak ada malaikat yang digambarkan menopang semua ciptaan dengan firman malaikat. Tidak ada. Sehingga ayat 3 ini jelas menunjuk Yesus bukan malaikat. Karena menunjuk tentang keilahiannya dia yang sanggup menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Terang benderang penulis Ibrani mengatakan Yesus itu jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Tapi mungkin orang saksi Yehova mengatakan ya pemimpin malaikat lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Pemimpin kok lebih tinggi? Oke, lanjutkan ayatnya. Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau. Perhatikan ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat, di antara semua malaikat, kepada siapa Allah pernah mengatakan anakku engkau? Ada enggak? Tidak ada. Hanya kepada Yesus, dan jelas dia bukan malaikat. Karena kan ayatnya mengatakan siapa di antara para malaikat yang Allah pernah mengomong anakku engkau? Tidak ada. Sehingga Allah pernah ngomong anakku engkau hanya kepada Yesus. Jelas menunjukkan Yesus bukan malaikat, dia lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat. Engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Bukan kepada malaikat dia katakan itu, tetapi kepada Yesus sendiri. Hanya kepada Yesus sendiri. Ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia.
Semua malaikat berarti termasuk penghulu-penghulunya. Jadi misalnya ayat yang keempat, orang saksi Yehova mengatakan yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ya betul, Yesus penghulu malaikat, maka dia lebih tinggi daripada malaikat. Jangan lupa ayat 6, dikatakan semua malaikat, berarti termasuk penghulu malaikatnya, menyembah Yesus. Jadi Alkitab mengajarkan Yesus bukanlah malaikat sama sekali. Justru para malaikat semuanya harus menyembah dia. Dan ini membuktikan akan keilahiannya Yesus ya, bukan penghulu malaikat. Juga dalam Wahyu 7 ayat 10 dan 11. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat, perhatikan semua malaikat, berarti termasuk penghulunya nih. Berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka, yaitu semua malaikat itu, tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Jelas, waktu menyembah Allah, jelas anak dombanya juga disembah. Karena tahta dan anak domba itu ada dalam satu bagian. Tidak mungkin anak dombanya ikut nyembah, tidak dikatakan itu. Tapi adalah semua malaikat yang mengelilingi tahta itu, mereka yang menyembah Allah. Dan tentunya adalah anak domba. Jadi Yesus disembah malaikat, tidak mungkin Yesusnya adalah malaikat. Ya. Itu mungkin kalau kita mau memberikan serangan-serangan kepada mereka ya. Kalau mereka ngomong Yesus itu penghulu malaikat, ya kita kasih ayat ini. Bagaimana mungkin dia malaikat, justru malaikat disuruh dia, masa malaikat sembah malaikat? Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Tentang kebangkitan Yesus. Apa yang saksi Yehova percaya tentang kebangkitan Yesus? Saksi Yehova percaya Yesus bangkit, tetapi tidak secara jasmani, tetapi bangkit sebagai roh. Sekali lagi ya, orang saksi Yehova percaya kebangkitan Yesus, tapi bukan secara jasmani, tapi sebagai roh. Bangkit sebagai roh saja itu sebuah kalimat sudah kontradiksi. Apakah roh perlu bangkit? Yang perlu bangkit itu mati atau hidup? Mati. Roh bisa mati? Tak bisa. Maka ketika mereka mengatakan Yesus bangkit sebagai roh, itu sudah salah kalimatnya. Sebagai roh dia tidak perlu bangkit, karena tidak bisa mati. Yang mati yang jasmani, sehingga yang bangkit yang jasmani. Tapi mereka punya ayat. Ya, orang saksi Yehova selalu punya ayat ya. 1 Korintus 15 ayat 44 sampai 50. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk roh surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam Allah yang tidak binasa. Maka dengan dasar ayat ini, mereka mengkontraskan tubuh alamiah dan tubuh rohania. Tubuh alamiah tidak ada bagian di surga.
Sehingga Yesus pasti bangkitnya bukan pakai tubuh alamiah, bukan pakai jasmani, tapi bangkit sebagai roh. Karena di surga itu hanya roh saja yang diterima di sana. Kalau kita membaca sekilas 1 Korintus 15 ayat 44 sampai 50, kelihatannya mendukung pandangan mereka. Kelihatannya. Tapi sekali lagi ya, para bidat itu suka memenggal ayat untuk mencoba membenarkan pandangannya. Kelihatannya kalau hanya dari ayat 44 sampai 50 kelihatannya mendukung pandangan dari saksi Yehova yang mengatakan Yesus bangkit bukan secara jasmani, tetapi kita harus lihat ayat-ayat berikutnya. Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat 51 sampai 54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 44 sampai 50 itu baru membedakan antara tubuh alamiah dan tubuh rohaniah. Belum mengulas bagaimana tubuh alamiah akan diubahkan menjadi tubuh rohaniah. Nah, mulai ayat 51 ini Paulus baru ngomong nih bahwa tubuh alamiah kita itu akan diubahkan menjadi tubuh rohaniah. Ya, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Satu kata yang dilupakan oleh orang-orang saksi Yehova yaitu adalah diubah. Tubuh alamiah yang diubah menjadi tubuh rohania atau tubuh kebangkitan. Dan ini yang mereka tidak ambil ayat 51 sampai 54. Mereka cuma ambil ayat 44 sampai 50 seolah-olah Yesusnya bangkit cuma sebagai roh saja. Tapi mereka tidak memperhatikan 51 sampai 54 di mana Paulus sudah mengajarkan bahwa ada kebangkitan di mana tubuh alamiah akan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan atau tubuh rohania. Jadi berdasarkan ayat ini jelas Yesus bangkitnya bukan sebagai roh, tapi dia bangkit secara jasmani di mana tubuh alamiahnya dia diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Alasan mereka yang lain ada memakai ayat 1 Petrus 3:18 untuk mengatakan bahwa Yesus bangkit roh, bukan secara jasmani ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, lalu mereka mengatakan, lo lihat Yesus dibangkitkan menurut roh. Berarti dia tidak bangkit secara jasmani, dia bangkit sebagai roh. Nah, apa itu dibangkitkan menurut roh, saudara ya? Apa itu dibangkitkan menurut roh? Kata yang kalau menurut itu memang kurang jelas ya. Di dalam versi Inggrisnya itu adalah in the spirit. Di dalam roh. Yesus dibangkitkan di dalam roh. Bedakan dengan as a spirit. Sebagai roh. Nah, kita memang harus jeli ya terhadap kata atau bahkan satu kata kecil. Kan itu sangat pengaruh sekali. Alkitabnya mengatakan Yesus dibangkitkan in the spirit, di dalam roh, bukan as a spirit, bukan sebagai roh. Nah, orang saksi Yehova ya enggak tahu gimana caranya mereka mengartikan itu as a spirit. Yang jelas sebagai penerjemahan yang pasti enggak masuk akal dan pasti salah. Apa sih artinya in the spirit? In the spirit itu enggak selalu berarti
rohnya saja, saudara. Coba perhatikan ya, Roma 8 ayat 89. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ketika dikatakan kamu hidup dalam roh, kamu ini atau kita ini, apakah cuma roh saja? Tidak, keseluruhan tubuh dan roh kita. Tubuh dan roh kita, tapi kita tetap dikatakan hidup dalam roh. Ya, kalau orang saksi Yehova mengatakan kan dalam roh, berarti rohnya saja. Ya enggak bisa loh. Roma ini mengatakan kita yang masih hidup dalam dunia, di dalam Yesus, kita tuh hidup dalam roh. Ya, bukan berarti kita cuma roh. Ya, itu sebagai ayat pembanding saja ya. Lalu berikutnya argumentasi orang saksi Yehova bahwa Yesus dibangkitkan sebagai roh, bukan secara jasmani. Alasan yang lainnya begini, para murid itu seringkali tidak kenal Yesus. Kalau Yesus dibangkitkan secara jasmani, mestinya mereka kenal Yesus dong. Tapi dalam beberapa pertemuan murid-murid tidak kenal Yesus. Berarti Yesus itu dibangkitkan sebagai roh. Waktu itu dia menjelma dalam wujud tertentu sehingga para murid tidak kenal Yesus. Apakah benar bahwa para murid tidak kenal Yesus itu karena Yesusnya tidak bangkit secara jasmani? Langsung kita lihat ayatnya saudara ya, tentang para murid yang tidak kenal Yesus waktu bangkit itu. Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi kenapa para murid itu tidak kenal Yesus waktu itu? Bukan karena Yesus dibangkitkan sebagai roh, bukan. Tapi memang ada yang menghalangi. Tidak tahu apa yang menghalangi. Ya. Yang penting ada yang menghalangi ya, sehingga tidak bisa lihat jelas. Kacamata buram ya. Tahu lah. Yang penting ada yang menghalangi. Bukan karena Yesusnya roh, bukan. Ya. Cuma karena ada yang menghalangi. Seperti Maria ya. Dalam Yohanes 20 ayat 11 dan 14. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat 14. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak tahu? Nangis, matanya buru air mata. Tidak terlalu jelas tadinya. Jadi bukan karena Yesusnya roh, bukan. Ya karena ada yang menghalangi lah ya. Sehingga tidak jelas lihat Yesusnya, ini orang saksiwan kurang teliti bacanya ya. Bukan karena dia roh, bukan. Karena masalah di mata murid dan Maria ya. Ada yang menghalangi ya, sehingga tidak bisa lihat dengan jelas. Masih gelap juga ya. Pagi-pagi benar soalnya. Yesus bangkit secara jasmani, itu ada banyak ayatnya ya. Misalnya, ya kalau mereka ngotot Yesusnya bangkit secara rohani, sebagai roh, dan bukan secara jasmani, kita pakai ayat ini. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Ini kan membicarakan kebangkitannya Yesus toh. Rombak bait Allah ini. Artinya bunuh aku. Tapi 3 hari aku akan bangkit. Tubuh. Ya. Bukan roh. Lukas yang juga membuktikan kebangkitan Yesus secara jasmani. 24 ayat 36 sampai 43. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku
dan kakiku. Yesus sendiri ngomong ya, bukan sebagai roh kan. Dia ngomong, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Jangan tanya bumbunya ya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jelas Lukas menyajikan kebangkitan Yesus secara jasmani. Dia lihatkan tangan dan kakinya dan dia ngomong, kalau hantu tidak ada begini. Kalau roh tidak ada begini. Aku bukan itu. Aku adalah sebagai yang aku telah disalibkan dan aku telah bangkit sebagai pribadi ya dengan tubuh kebangkitannya ya. Jadi ini ayat yang saya pikir sangat jelas untuk membuktikan bahwa Yesus itu bangkit bukan sebagai roh tapi benar-benar bangkit secara utuh. Pribadi yang bangkit dengan tubuh kebangkitan. Yang terakhir, orang saksi Yehova itu mempercayai Yesus yang disalib. Tapi bentuk salibnya yang beda. Orang saksi Yehova tidak percaya bentuk seperti kita. Ya, gitu ya. Salib. Menurut orang saksi Yehova, Yesus itu disalibkan pada sebuah tiang. Tiang tegak gitu aja. Tidak pakai palang. Ya. Itu yang mereka percayai ya. Mereka mengatakan Yesus terpaku dengan kedua tangan ke atas dan sebuah papan bertulisan terletak di ujung atas tiang tersebut. Ya, seperti itu gambarnya ya. Yesus disalibkan menurut saksi Yehova ya seperti itu. Tangannya diikat, dipaku ya pada sebuah tiang saja lalu di atasnya ada tulisan. Apakah konsep penyalipan yang semacam ini Alkitabiah? Ada satu ayat yang tidak cocok dengan penyalipan model begini ya. Matius 27 ayat 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Catatnya apa? Di mana? Di atas kepala. Loh, mungkin orang saksi Yehova bisa ngeyel juga. Coba perhatikan salibnya orang saksi Yehova. Kan tetap tulisannya di atas kepala juga kan? Ya, tapi di atas kepala juga kan? Ya itu alasan yang dicari-cari ya. Kalau memang salibnya seperti salibnya menurut saksi Yehova, mestinya Matiusnya mencatat dan di atas tangannya terpasang tulisan, kan misalnya begitu. Tapi Matius tidak mencatat itu, Matius mencatat di atas kepala, berarti memang tulisannya benar-benar di atas kepala. Kalau saksi Yehova kan di atas tangan begini. Ya cukup sederhana saja ya untuk apa ya, mengatakan bahwa gambaran penyalipan Yesus saksi tidak Alkitabiah. Jadi jangan kaget ya mereka tidak pakai kalung salib seperti kita. Kan ada tanda salib di rumah-rumah mereka, bahkan di balai kerajaannya tidak akan ada. Cuma tiang saja ya. Jadi kalau tanya lu mereka kan ngaku Kristen, kenapa tidak ada salibnya ya? Karena mereka salibnya beda. Gitu ya. Oke, yang terakhir. Sebenarnya saksi Yehova ini bukan ajaran baru ya. Saksi Yehova ini bisa dikatakan sebagai reinkarnasinya Arianisme. Jadi apa yang mereka ajarkan tentang diri Yesus, bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, itu bukan ajaran yang baru muncul. Bukan.
ajaran saksi Yehova ini itu sangat banyak persamaannya. Secara khusus dalam pembahasan tentang siapa Yesus ya. Itu dengan bidat yang namanya Arianisme. Bidat Arianisme ini tokohnya namanya Arius. Yang sudah dikecam sebagai ajaran sesat pada abad yang keempat. Dan bidat Arianisme yang dikecam pada abad yang keempat, dikutuk pada abad yang keempat itu lahir kembali melalui saksi Yehova. Ya, jadi kita memandangnya seperti itu ya, seperti ya reinkarnasi Arianisme. Secara khusus tentang ajaran mereka tentang siapakah Yesus sangat mirip dengan bidat Arianisme. Sehingga kita tidak ragu mengatakan mereka bidat. Karena gereja di abad yang keempat sudah mengklaim, sudah memberikan satu label Arius, Arianisme sesat. Ya karena salah satu pandangannya tentang Yesus yang benar-benar merendahkan Yesus ya. Ya karena itu ya kita tidak ragu untuk tetap mengatakan saksi Yehova itu sebagai yang sesat. Karena kita tidak beda dengan sidang-sidang abad yang keempat ya, yang juga mengklaim Arianisme sebagai yang sesat. Baik, ini yang kita bisa pelajari malam hari ini tentang pandangan saksi Yehova tentang Yesus, lanjutan dari yang lalu. Supaya kita tahu ketika ada serangan-serangan terhadap keilahian Yesus, kita bisa tahu, kita peka dan kita tidak asing dengan ayat-ayat yang digunakan dan kita bisa menjawab atau paling tidak kita tidak tersesatkan. Begitu. Dan minggu depan kita akan tetap ketam ya. Minggu depan kita akan ketam. Minggu depan kita akan membahas tentang keilahian Yesus dan ini kita tujukan untuk dalam kalau menyerang. Kalau ini kan kita defend ya. Mereka mengatakan Yesus ini kita tanggapi ini, Yesus ini kita tanggapi ini. Nah, untuk minggu depan atau Kamis depan kita akan melihat kembali tentang bukti-bukti Alkitab tentang keilahian Yesus. Dan ini kita bisa pakai untuk mereka berpikir. Mereka kasih ayat untuk melemahkan keilahian, kita jawab dan kita akan berikan juga ayat-ayat tentang keilahian Yesus. Supaya yang mikir bukan hanya kita, mereka juga harus pikir. Dan sekiranya dengan anugerah Tuhan ya, seandainya saudara ketemu dengan mereka, saudara dipakai untuk juga boleh membuat mereka berbalik. Ya. Oke, kita sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, bertanya atau ingin dijelaskan lebih lanjut, silakan. Oh, udah. Nah, apa itu? Tidak apa-apa. Oh, Yohanes 14 ayat 28. Bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 28? Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku dan Bapa lebih besar daripada aku. Ini sudah dibahas loh. Bapa lebih besar daripada aku, berarti ini ayat. Jadi sekali lagi ya, perlu kepekaannya. Jadi semua ayat yang dipakai untuk menyerang keilahian Yesus, meskipun itu ayat Alkitab, maka segera pekalah. Ayat itu adalah seringkali ada ayat-ayat tentang kemanusiaannya dia. Dan rumusnya, ayat-ayat tentang kemanusiaan itu tidak membuktikan Yesus bukan Allah. Karena Yesus kan dua-duanya, atau dia Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Ada ayat yang membicarakan kemanusiaan, ada ayat yang membicarakan keilahian. Ayat yang membicarakan kemanusiaan tidak membuktikan dia bukan Allah. Ayat yang membicarakan kealahannya tidak membuktikan dia bukan manusia. Ada porsinya masing-masing. Dan Yohanes 14:28 jelas menunjukkan ayat tentang kemanusiaan dan tidak membuktikan ayat atau tidak membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Begitu saja ya rumusnya, ya. Oke, kita tutup, mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih untuk boleh membawa kami dengan belajar di lagi bukan sekedar supaya kami tidak tersesatkan, tapi sekali lagi juga boleh membawa kami kembali mengingat siapakah Yesus Tuhan kami, yang adalah Allah yang sejati itu. Dan biarkan iman kami tentang keilahian Yesus tidak tergoyahkan oleh serangan apapun juga. Bahkan serangan yang memakai ayat Alkitab sekalipun. Terima kasih kesempatan kami belajar malam hari ini. Tolonglah kami boleh terus setia, tekun, belajar, supaya nantinya juga Tuhan boleh pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang. Supaya Tuhan pakai kami juga untuk menolong mereka yang mungkin hampir tersesatkan. Atau bahkan juga Tuhan pakai kami untuk mengembalikan mereka yang sudah tersesat itu. Berkati kami semua dan naungi kami dalam anugerah-Mu. Ini doa kami mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus.